di kantor Paitren, ya, sehubungan suatu hal saya tidak diizinkan untuk masuk. Tuh saya minta duit booking seat umroh, ya ayo dong selesaikan. Memang dari manajemen tidak ada jawaban karena saya tahu pemiliknya Ustadz, ya pasti saya akan datang ke Pak Ustadz sesuai dengan janji Pak Ustadz. Seperak pun uang mitra tidak akan diambil, Pak, akan dikembalikan, Pak. Ya mungkin di atas 25M. 25M ya Pak? Ya. Tuh saya minta duit booking seat umroh, ya ayo dong selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lethal Walid, Bapak Poniman. Bapak Poniman mungkin dulu adalah orang yang sangat bangga jika nama Paitren atau Yusuf Mansur disebutkan. Namun, melihat dari video-video terbaru wawancara dengan Bapak Poniman, wawancara beberapa media dengan Bapak Poniman, kita bisa menyimpulkan kalau hari ini mungkin Bapak Poniman adalah orang yang paling malu dan kecewa jika mendengar nama Paitren ataupun nama Yusuf Mansur. Nilai fantastis teman-teman, 25 miliar, menyentuh angka 25 miliar bahkan lebih untuk korban patungan umroh merdeka, untuk program yang tidak main-main teman-teman, untuk program ke Tanah Suci teman-teman. DP, orang-orang sudah mengumpulkan uang. Ribuan orang-orang sudah booking seat 3,5 juta per orang. Namun kenyataannya hari ini tidak ada kejelasan teman-teman. Dan yang paling mengherankan bagi saya, seorang Yusuf Mansur masih bisa-bisanya memposting di akun Instagramnya. Belum lama ini teman-teman, belum lama ini memposting di akun IG dia, Yusuf Mansur New, beberapa screenshot orang-orang yang sudah top up di Paitren dan kemudian berkomentar positif dengan santainya teman-teman. Saya sampai hari ini kemudian di mana hati nurani dari seorang Yusuf Mansur gitu yang seolah-olah kalau saya melihat akun IG pribadi ya seolah-olah mau tidak mau tahu dengan nasib para korban, dan seolah-olah dia masih mau hidup bahagia di atas tangisan orang-orang ini. Dia seolah-olah ya nggak ada gitu loh. Para korban ini nggak ada gitu. Dan kalau bisa lu diem gitu loh. Seolah-olah mau seperti itu gitu loh bahasanya. Maka untuk orang-orang yang sudah paham dan melihat perkembangan kasus ini dari dulu, mungkin akan sangat jengkel sekali gitu loh. Termasuk saya pribadi sangat jengkel sekali. Karena seolah-olah pengen orang-orang itu diem gitu loh. Kalian diem gitu. Berikut kita langsung saja kita simak bersama wawancara Bapak Poniman dengan Jia TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 31 Oktober, para leader-leader Paitren mengunjungi kantor Paitren yang berlokasi di Bandung. Ya, para leader ini dipimpin oleh Pak Poniman bermaksud untuk mempertanyakan mengenai kejelasan Paitren Umroh Merdeka. Di sana mereka ditemui oleh pegawai Paitren dan itu pun hanya di luar. Dan untuk mengetahui selengkapnya, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Pak Poniman. Assalamualaikum Pak Poniman. Waalaikumsalam, Mas Ya. Ali. Bisa diceritakan lagi Pak, jadi apa jawaban dari pegawai Paitren itu Pak? Ya pada saat kami berkunjung ke kantor Paitren itu, Mas Haji, dengan kawan-kawan itu karena memang itu desakan, kami bermaksud minta penjelasan oleh manajemen tentang Umroh Merdeka, karena ketepatan di bawah saya itu udah lama sekali itu desak saya terus. Jadi mau tidak mau saya harus sebagai leader itu harus menanyakan. Setelah sampai sana belum sempat masuk sudah dicegat oleh petugas. Kami sangat menghargai petugas karena mereka bertugas di situ dan bertanggung jawab penuh oleh kantor Strabon. Saya sangat kaget karena saya adalah yang pertama kali
berjuang untuk Paitren sampai membesarkan nama Paitren. Terlepas dari apapun cerita, saya pernah berdarah-darah tentang Paitren, tetapi saya kecewa saat saya mau silaturahmi menanyakan komplainan dari orang-orang di bawah saya tidak diizinkan masuk dengan alasan karena dilihat ada media yang ikut. Pada saat dulu Pak, kalau bawa media malah seneng. Karena untuk berita kan. Iya betul. Ya sebenarnya berita buruk dan jelek perusahaan tuh welcome saja menurut saya. Tapi bagi saya itu nggak ada pikiran macam-macam. Iya. Karena saya menanyakan hak-hak anggota, para mitra yang booking seat umroh Merdeka. Karena itu sure 3,5 juta itu mereka uang masing-masing. Itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Jadi kami ke sana tidak diterima, tidak boleh masuk dengan alasan seperti itu tadi, dan nanti akan ada pemberitahuan untuk tentang pertanyaan tentang umroh Merdeka. Sudah dari hari Senin, Selasa, Rabu sekarang ya. Ini sudah masuk hari Senin lagi Pak, udah seminggu Pak. Udah seminggu Pak. Itu beritanya waktu itu katanya mau nelpon saya dari manajemen, sampai sekarang nggak ada. Artinya kami juga nggak tahu, karena ya seperti itulah. Kenyataan sampai sekarang kami nunggu telepon dari manajemen, nggak ada nelpon, Mas Haji. Padahal pihak pegawai itu menyampaikan nanti Bapak akan dihubungi ya Pak ya? Sudah saya tanyakan, Pak, kok saya belum ada ngubunginya Pak, tunggu aja nanti ada yang ngubungi. Sampai sekarang sudah 1 minggu belum ada yang ngubungi. Pegawai itu tahu nggak Pak Poniman ini adalah bisa dibilang leader yang senior mungkin Pak? Itu tahu sudah tahu. Mereka juga, sebenarnya saya orang baru juga, ada tahun 2019. Oh dia baru ya? Saya dari 2013, jadi cukup memang nggak kenal, karena mereka masuk saya sudah nggak aktif di Paitren, gitu Pak Haji. Ya, intinya Pak Poniman beserta teman-teman lain ini sedih, kecewa Pak ya. Padahal ingin ya berdiskusi baik-baik lah Pak ya. Ya pasti. Ya setidaknya lah dipersilakan masuk ya. Tetapi ya itu tadi itu pun hanya ditemui di luar. Mungkin diberi minuman segelas air pun tidak ada, saya lihat kemarin itu. Ini pun dipersilakan duduk di tempat yang lain. Saya lihat juga tidak ada. Ini sangat ya miris dan menyedihkan sekali. Padahal Pak Poniman ini adalah leader sejak tahun 2013 Pak ya. Iya betul Pak. Artinya tidak diragukan lagi jasa beliau terhadap Paitren ya, yang membesarkan nama Paitren Pak. Sampai sekarang ini tidak ada jawaban Pak. Nanti langkah berikutnya Pak Poniman bagaimana Pak? Iya, langkah berikutnya tetap karena sehubungan yang di bawah juga tetap mendesak, ada jawabannya konkret dan minta dikembalikan dana umroh Merdeka. Karena itu nggak ada kaitannya, karena udah nggak akan melanjutkan program itu, karena sudah tidak ingin melanjutkan. Jadi intinya nggak ada cerita kalau itu uang hilang atau seperti apa, karena itu hak para member gitu. Oke. Pak Poniman menjadi leader sudah lama Pak ya. Punya berapa donen Pak? Kalau di Runut hampir 100.000. 100.000-an Pak ya. Sejauh yang Pak Poniman ketahui, peserta umroh Merdeka ini ada berapa Pak? Yang dulu memang kalau waktu awal-awal itu kan di aplikasi selalu tampak, selalu ada muncul jumlah peserta. Di aplikasi ada, dan pada saat itu sih memang belum nyampe. Yang terakhir sih saya dengar sih sampai 7.000 lebih Mas Haji. Intinya itu data valid, itu peserta umroh Merdeka seluruhnya 7.000-an lebih. 7.000 lebih. Real ya, real. Ini kalau ini downline Pak Poniman ini saja mencapai 100.000 teman-teman. Coba teman-teman kalikan, kalkulasikan 3.500.000 dikali 100.000. Belum lagi di sini Pak Poniman ketika Bang Jia bertanya berapa kira-kira jumlah yang dia ketahui, karena dia terus terang pernah berada di dalam kepengurusan Paitren ya Pak Poniman ini, dia mengatakan kurang lebih 7.000-an. Kalau misalkan kita logika saja teman-teman. Kalau misalkan dari semua orang ini, dari semua member ini, sampai sekarang kemudian belum ada yang berhasil mewujudkan, intinya Paitren belum berhasil mewujudkan cita-cita mereka untuk program umroh Merdeka ini. Kuat diduga,
Ini memang sudah ada niat penipuan dari awal, teman-teman. Dari awal program ini diluncurkan, teman-teman. Kok bisa ya? Kok bisa? Nalar kita, saya nggak nyampe ya. Logika saya nggak nyampe ya. Kalau misalkan sampai ribuan orang tersebut, kok tiba-tiba dari ribuan orang tersebut semua sudah menyetorkan uangnya untuk booking seat 3,5 juta. Lalu sampai hari ini kemudian program tersebut tidak ada kejelasan. Ini bukan 1-2 orang, teman-teman. Ini banyak sekali, teman-teman. Banyak orang yang kemudian tidak punya kesempatan untuk melanjutkan program ini karena tidak ada kejelasan, teman-teman. Ini luar biasa, ini mengerikan. Saya mengatakan bahwa kalau memang saya tidak tahu pasti ya, yang jelas ini ya belum, kalau memang dari 7.000 itu, dari ribuan orang itu yang tergabung dalam PayTran, dalam program Umroh Merdeka, sampai hari ini belum ada yang kemudian kejelasan, berarti kuat diduga bahwa program ini dari awal memang niatnya sudah tidak jelas, teman-teman. Niatnya sudah tidak jelas. Oke, kita lanjut, teman-teman. Per kali masing-masing orang itu berapa Pak nilainya? 3,5 juta? 3,5 juta. Nah, itu udah berapa itu? Ya mungkin di atas 25 M. 25 M ya Pak? Ya, sangat-sangat fantastis, dan itu adalah milik orang-orang sangat susah, Pak. Iya, itu rata-rata yang di bawah saya itu memang ya mereka kan pingin umroh, tetapi dengan cara seperti itu karena sesuatu hal jadi tidak dilanjutkan. Intinya mau minta uang kembali gitu, Mas. Iya. Oke, ya. Ini tentunya patut dipertanyakan ya Pak ya, uang sebanyak itu, sebesar itu, ini larinya kemana begitu Pak ya? Ya pastinya manajemen dan pemiliknya, karena itu pure programnya Ustadz UYM, jadi ya itulah kami akan berjuang bagaimana itu hak-hak mereka itu harus dikembalikan. Iya, baik Pak Poniman, ini juga dapat desakan dari donen-donennya ya, member-member peserta Umroh Merdeka ini. Pak, pemilik PayTran ini Pak Ustadz Yusuf Mansur kan pernah muncul di video dan mengatakan bagi yang ingin menyelesaikan soal booking seat umroh nih Pak, Umroh Merdeka, ya ini ayo selesaikan itu. Tanggapannya Pak Poniman bagaimana? Ya alhamdulillah sekali kalau memang sebelumnya sudah ada yang komplain minta penyelesaian. Ya karena saat ini saya yang baru mulai untuk meminta untuk penyelesaiannya ya. Tentunya mestinya dari video itu penjelasan Ustadz kan sudah lama itu. Ya, udah lama mestinya itu. Kan dari manajemen kan begitu ada yang menanyakan itu mesti disambut, dijelaskan apa masalahnya. Ya, siap. Apapun cerita itu harus ada penjelasan. Kalau seperti ini kan kami bingung juga. Ke kantor sudah. Ya saya mau tidak mau bagaimana menyelesaikannya, tetap saya akan berusaha bagaimana itu orang-orang saya harus kembalikan uangnya. Ya, harusnya kan diberi penjelasan Pak ya. Iya. Kalau ini program tidak dilanjutkan, alasannya kenapa begitu Pak ya? Memang kalau nggak dilanjutkan alasannya kami Pak. Alasannya kami kenapa ya mereka tidak setuju karena programnya ya katakanlah selisih harga itu cukup gede. Jadi itulah alasannya. Jadi memang orang tidak melanjutkan lagi. Ya. Jadi dengan adanya statement dari Pak Yusuf Mansur begitu Pak, apa mungkin Pak ada rencana Pak Poniman beserta teman-teman lain ini mendatangi rumah Yusuf Mansur langsung Pak? Ya sangat-sangat mungkin kalau memang dari manajemen tidak ada jawaban, karena saya tahu pemiliknya Ustadz, ya pasti saya akan datang ke Pak Ustadz sesuai dengan janji Pak Ustadz, seperak pun uang mitra tidak akan diambil Pak, akan dikembalikan gitu artinya. Apa mungkin ada pernyataan atau sikap dari Pak Ustadz sendiri ya tentang Umroh Merdeka ini? Kalau Umroh Merdeka memang program PayTran Pak, itu bahwa memang Ustadz juga waktu itu juga memang ya program PayTran kan program Ustadz juga. Ya, jadi ada pernyataan dari Pak Yusuf Mansur sendiri mengatakan bahwa tidak akan memakai dana dari ini mitra begitu ya Pak ya? Ya itu memang sih kalau masalah itu sih memang sebelum Umroh Merdeka karena waktu itu PayTran itu agak goyang karena aplikasinya terhambat, ada masalah dengan aplikasi dan Ustadz tuh menjelaskan ke kami bahwa dia bertanggung jawab penuh terhadap uang-uang mitra, termasuk tentunya uang-uang Merdeka, bahwa sepeser pun uang mitra itu, uang para member itu tidak akan diambil. Ya, kalau misalkan nih Pak sudah datang ke sana Pak, nah ternyata tidak ditemui juga tuh Pak, nah mungkin akan ada langkah secara hukum mungkin Pak? Ya pasti kalau nanti
saya akan konsultasi Mas Haji. Pasti akan konsultasi dengan ahli hukum karena kami tidak mengerti tentang hukum, takut salah langkah juga. Intinya sih menurut pandangan saya secara awam itu namanya uang mereka katakanlah ya baru nitip. Ya kalau titipan itu secara resmi di aplikasi ya saksinya ya banyak ribuan orang yang ikut member. Jadi juri itu memang milik kami semua, Pak. Oke. Intinya kalau saya begini, itu kan uang dititipkan dalam program PayTrend ya. Itu kan uang dititipkan 3,5 juta untuk program Umroh Merdeka. Iya kan? Jadi intinya uang itu kalau logika saya ya sebagai orang awam ya, itu uang kan untuk program Umroh Merdeka. Kalau memang program Umroh Merdeka itu kemudian hari ini tidak berjalan, artinya uang tersebut kan tidak digunakan untuk apa-apa. Harusnya uang itu masih ada dong di tempatnya. Iya kan? Kalau logika saya loh, harusnya kan dengan mudah dikembalikan dong. Kecuali memang pihak PayTrend ataupun pihak Yusuf Mansur menggunakan uang tersebut untuk hal-hal lain. Makanya saya bilang dari awal, kalau memang dari ribuan orang itu kemudian belum ada yang berangkat umroh, padahal mereka sudah menyumbangkan, menginvestasikan, menaruh duitnya di sana, lebih mudahnya kita katakan menyimpan duitnya di situ sejumlah 3,5 juta. Saya jengkel sekali terus terang, karena ini sangat kuat sekali duga ini penipuannya mengerikan sekali ini. Karena gini teman-teman, 3,5 juta mereka simpan duitnya di situ untuk umroh. Kalau memang mereka kemudian tidak umroh sampai sekarang, berarti duitnya masih ada dong. Harusnya masih ada dong, karena kan duit itu niatnya disimpan untuk umroh, nggak bisa dipakai untuk hal-hal lain. Dan harusnya kalau duitnya ada, dengan mudah dikembalikan dong. Saya tidak bisa diterima Yusuf Mansur punya alasan lain gitu. Sudah tidak punya duit, tidak bisa. Berarti kan kalian pakai duit orang tanpa ini gitu, tanpa bertanggung jawab. Orang kan menyimpan duitnya di situ yang 3,5 juta yang saya maksud ya. Yang 3,5 juta disimpan di situ dalam PayTrend untuk program Umroh Merdeka, kan mereka niatnya untuk umroh. Dan di situ juga presentasinya pihak Yusuf Mansur ataupun Yusuf Mansur di sini saya juga mempresentasikan. Ada kok video-videonya. 3,5 juta untuk Umroh Merdeka. Harusnya tahu duit 3,5 juta ini untuk Umroh Merdeka, tidak bisa dipakai untuk hal lain. Kalau menurut yang saya pahami sebagai orang awam ya. Dan ketika program itu tidak berjalan, mungkin karena alasan apalah itulah, harusnya duitnya tinggal dikembalikan dong. 3,5 juta ini maaf, duitnya ini saya kembalikan. Harusnya ada dong duitnya, dan bisa dikembalikan semuanya gitu. Bukan cuma 1-2 orang yang mendatangi kantor PayTrend atau rumah Yusuf Mansur. Harusnya diundang semua. Ribuan orang, 7.000 orang itu diundang semua, dikeluarkan duitnya dong. Bagi yang sudah booking seat, harusnya tinggal dikembalikan begitu saja dengan mudah, tidak perlu menunggu waktu lama sampai para investor tabung Umroh Merdeka ini kemudian teriak-teriak. Apalagi kemudian tidak ditemui. Luar biasa sekali kalian menzalimi orang, teman-teman. Luar biasa sekali. Oke, baik Pak Poniman. Pak Poniman ini kan bisa dikatakan leader yang senior ya Pak ya? Iya. Nah, dengan keadaan PayTrend yang sekarang ini Pak, bahkan untuk membayar gaji karyawannya sendiri kesusahan Pak. Nah, mungkin Bapak juga tahu lah Pak ya? Iya. Nah, ini tanggapannya gimana Pak? Sebenarnya sangat prihatin Mas Haji. Dulu awal terbentuknya PayTrend itu VSI aslinya, VSI. Kemudian jadi PayTrend itu. Karena itu adalah transaksi. Saat itu belum ada di tempat-tempat lain untuk transaksi beli pulsa, terus bayar listrik itu hanya tertentu. Itu di luar biasa Mas Haji, karena sangat-sangat membantu orang-orang kami yang ya keterbatasan keterbatasan keuangan. Jadi kalau di PayTrend itu kan transaksi itu kan di situ deadline-nya itu setiap transaksi itu bersedekah. Karena itu ada nilai sedekahnya. Contoh, kalau kita bayar listrik, adminnya 2.500, itu dengan admin 2.500 dibagi ke member, ke manajemen, ke Darul Quran. Jadi artinya kan kalau setiap kita transaksi kita udah dapat sedekah Pak. Sangat senang bagi masyarakat. Itu tertarik banget Pak. Ya dengar kondisi seperti ini sekarang agak lesu karena memang saya juga nggak ada aktif. Sangat prihatin. Kalau dulu itu diambil secara profesional Pak, itu waduh duitnya tuh nggak luar biasa Pak. Sekarang setiap transaksi saya sendiri Pak nih, listrik, telepon,
terus 5V, pulsa, satu keluarga 5. Itu dari adminnya aja itu sebulan udah berapa? Baru satu keluarga. Kalau 1 juta keluarga, coba. Itu tergulung uang terakumulasi. Itu kan kue-kue yang dulu Pak Ustadz bilang ini yang harus kita rebut. Ya sehubungan sekarang kondisinya mungkin ya saya karena saya udah nggak aktif, intinya nggak paham betul sekarang Pak. Ya, artinya begini Pak, dengan Python yang dahulu itu memiliki mitra kurang lebih yang saya ketahui itu lebih jutaan Pak ya? Jutaan Pak. Artinya kan seharusnya tidak ada masalah mengenai keuangan ya? Sangat tidak ada karena setiap transaksi pasti beruntung, tetapi sehubung mungkin cara pengelolaan tidak profesional, pastinya ya kejadian lah hal-hal seperti ini karena pasti untung Mas Haji. Orang setransaksi ada adminnya dan ada untungnya. Baik, ya. Jadi sungguh-sungguh ironis juga jikalau mungkin ini program Python Umroh Merdeka yang sudah terkumpul sekian miliar itu, kemudian dengan members banyak itu untuk menggaji karyawannya aja sekarang kesusahan Pak ya. Ini sangat menyedihkan Pak ya. Waduh, itu menurut saya kasihan banget, mereka juga ikut berjuang. Saya tahu juga beberapa orang yang kenal juga Pak. Bukan, artinya saya melihat di persidangan itu sampai katakanlah itu kan mereka juga ikut berjuang membesarkan Python juga gitu. Iya, betul. Miris juga sih Pak kalau itu sampai saat ini belum terselesaikan. Iya. Karyawannya sendiri untuk menuntut gajinya, pesangon, haknya itu bahkan sampai harus ke Disnaker untuk melakukan ya perjuangan seperti itu Pak ya. Terakhir Pak, mungkin ada yang ingin sampaikan Pak, seandainya Pak ada Ustadz Yusuf Mansur di depan Pak sebagai penutup Pak. Ya tentunya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf dulu saya adalah sangat pengagum Pak Ustadz. Ya mohon maaf barangkali nanti ada sesuatu yang harus saya sampaikan, harus saya ketemu dengan Pak Ustadz karena di bawah saya semua mendesak untuk dikembalikan tentang Umroh Merdeka. Tapi tetap saya sangat menghormati dengan Pak Ustadz karena dulu saya sering acara dengan Pak Ustadz juga. Kembali lagi intinya kami hanya didesak oleh yang di bawah untuk dikembalikan uang Umroh Merdeka. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Poniman. Saya kadang berpikir ya mungkin kita tidak perlu lagi mungkin kita tidak perlu lagi untuk kedepannya untuk berlemah lembut lagi teman-teman, karena ini sudah sangat, kalau menurut saya ini sudah sangat zalim teman-teman. Kita tidak usah lagi menggunakan inilah apalah, karena orang ini terus terang tidak punya hati untuk menyelesaikan masalah ini teman-teman. Member Python ada di dalamnya program Umrah Merdeka yang kemudian hari ini mangkrak dengan menelan kerugian miliaran rupiah teman-teman. Di sini diduga 25 miliar lebih tembus. Bayangin teman-teman, 7.000 orang, ribuan orang dikali 3,5 juta. Lalu kemudian belum dengan tadi yang disebutkan oleh JTV dan kita sudah pernah tayangkan juga, karyawan Python yang kemudian harus menghadap ke Disnaker hanya demi mendapatkan haknya yang harusnya mereka sudah terima berbulan-bulan lalu, bertahun-tahun lalu, bahkan gaji mereka tidak dibayarkan teman-teman. Ini sebenarnya Yusuf Mansur, astagfirullahaladzim, nggak enak banget kita mau ngomong, luar biasa sekali. Ini sebenarnya Yusuf Mansur tahu nggak sih kasus masalah ini, atau memang ini atas sepengetahuan Yusuf Mansur? Luar biasa kalau misalkan Yusuf Mansur yang selama ini kemudian menggembar-gemburkan Python, mengiklankan Python, dia pernah ngomong bahwa Python bakal IPO, segala macam. Ternyata kita tahu belakangan bahwa karyawannya kemudian banyak yang belum dibayarkan haknya, gajinya. Belum lagi kita mengetahui kemudian banyak member Python yang kemudian menuntut haknya untuk dikembalikan. Dan hari ini kita kemudian mendengar bahwa 7.000 lebih orang yang tergabung dalam program Umrah Merdeka Python 3,5 juta, senilai 3,5 juta. Jangan dinilai kecil ya, 3,5 juta dikali ribuan itu banyak teman-teman. Bukan nilai kecil. Jadi jangan diremehkan. Dan kita bukan berada di posisi sana. Jadi ya sebaiknya kalau memang kita tidak tahu masalah ya kita diam saja gitu. Itu bukan uang kecil teman-teman, bukan uang kecil. Dan hari ini mereka menuntut haknya. Yusuf Mansur di mana gitu loh? Di mana etikatnya untuk menyelesaikan masalah ini? Padahal dalam video di tahun 2020 kalau nggak salah dia sempat keluar itu masalah program Umrah Merdeka bahwa dia akan mengembalikan. Di mana bukti omongannya gitu?
Jangan hanya sekedar omong manis, mulut manis. Pada akhirnya cuma omong kosong belaka gitu. Artinya, entahlah mau ngomong apa, aku udah nggak sampai buat masalah ini sampai hari ini belum selesai, kawan. Banyak masalah ini yang belum selesai. Hari ini muncul lagi program Umrah Merdeka gitu. Dan saya nggak tahu kemana ulama kita gitu, teman-teman. Saya bingung sampai sekarang, teman. Cukup sekian video dari saya Al Walid. See you on the next videos.